Salam sahabat semua, selamat datang di ruang diskusi kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Penulis Riko. Saya Antonia Julana dan saya Donata Kelsey. Kami akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu sejarah dan perkembangan paroki Santa Cecilia Pontianak. Topik ini nggak cuma penting buat tugas kuliah ya, tapi juga untuk menambah kesadaran kita sebagai bagian dari gereja Katolik lokal. Karena sejarah itu bukan sekadar tanggal-tanggal, tapi warisan iman. Dan menariknya, kisah paroki Santa Cecilia itu bukan dimulai dari sesuatu yang besar, tapi justru dari keterbatasan keprihatinan umat dan semangat gotong royong mereka. Betul, maka yuk kita mulai dari awal. Kenapa sih dulu butuh stasi baru? Waktu itu sekitar akhir 1990-an, umat Katolik di wilayah Parita Jemuksin II dan sekitarnya masih menjadi bagian dari paroki Santo Agustinus. Masalahnya jarak ke gereja induk itu cukup jauh dan lalu lintas macet, terutama saat hari besar. Akibatnya banyak umat yang datang telat, bahkan nggak bisa ikut misa sama sekali. Padahal misa bukan hanya sekedar kewajiban, yaitu berjumpaan dengan Tuhan dan sesama umat. Kalau umat nggak bisa mengakses dengan baik, kan jadi masalah serius. Akhirnya umat mulai berpikir, perlu ada tempat ibadat yang lebih dekat atau bisa menampung kebutuhan umat secara lokal. Lalu tanggal 16 November 1999, tokoh-tokoh umat seperti Bapak Yohanes Ngerianto dan Pak Soferianus Jompau berkumpul untuk merancang pembentukan stasi baru. Langkah awalnya adalah mengadakan misa perdana di Aula SMA Gembala Baik pada tanggal 12 Desember tahun 1999. Itu tonggak sejarah awal berdirinya stasi Gembala Baik yang kemudian berkembang menjadi Santa Cecilia. Setelah misa perdana, semangat umat semakin besar. Dibentuk panitia awal dan seksi-seksi pelayanan seperti liturgi, sosial, pendidikan, dan lainnya. Lalu tahun 2000 dibentuk Dewan Stasi Resmi. Struktur ini penting untuk mengatur pelayanan dan administrasi umat. Dan secara resmi, stasi gereja Santa Cecilia menjadi bagian dari paroki Gembala Baik, tapi dengan semangat dan kemandirian. Lalu, kapan stasi ini resmi menjadi paroki? Tanggal 1 Januari 2006, Keuskupan Agung Pontianak mengeluarkan surat keputusan pengangkatan status menjadi paroki Santa Cecilia. Pemberkatan gereja dilakukan pada tanggal 19 Februari 2006 oleh Uskup Agung Monsinyur Hieronymus Bumbun, OFC. Bayangkan dari aula sekolah yang sederhana sekarang sudah menjadi gereja permanen dengan ribuan umat yang aktif. Sekarang kita bahas soal struktur paroki. Paroki Santa Cecilia dikelola oleh para imam kapusin dan dibantu oleh Dewan Pastoral Paroki, badan gereja, serta seksi-seksi. Fungsi paroki menurut kitab hukum kanonik adalah sebagai komunitas umat Kristiani yang hidup dalam wilayah tertentu, di bawah bimbingan pastor paroki. Dan yang paling penting, umat bukan hanya penonton, tetapi bagian dari tubuh gereja. Pelayanan di paroki ini berjalan karena berpartisipasi aktifnya umat awam. Bukan cuma ikut misa, tapi juga jadi prodiakon, katekis, anggota kor, pengurus kring, dan panitia kegiatan. Ini bentuk nyata dari teologi Konsili Vatikan II yang menekankan bahwa seluruh umat Allah punya tanggung jawab dalam karya kerasulan. Paroki ini juga punya struktur kring atau lingkungan yang kuat. Totalnya adalah 15 kring yang dibagi dalam 4 wilayah besar. Nama-namanya
berdasarkan Santo Santa seperti Santa Clara, Santa Bernadetta, dan Santo Thomas Aquino, dan lainnya. Setiap kering punya kegiatan rutin, doa rosario, ibadat lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya. Menurut data tahun 2023, jumlah umat di paroki ini mencapai 3.605. Jiwa dari 961 kakak itu cukup besar untuk ukuran kota. Dan pastornya enggak kerja sendirian. Komunitas OMK, BIA, kelompok ibu-ibu dan bapak semua terlibat dalam hal ini. Ini menunjukkan kalau paroki Santa Cecilia bukan cuma pusat liturgi, tapi juga rumah bagi umat untuk tumbuh bersama dalam iman. Karena kebutuhan semakin berkembang, pada tahun 2024 paroki ini mulai membangun aula 2 lantai. Aula ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti rapat, pelatihan OMK, seminar keluarga, rekoleksi umat, dan sebagainya. Peletakan batu pertama dilakukan tanggal 18 Mei tahun 2024 dan dihadiri langsung oleh Uskup Agung Monsinyur Agustinus Agus. Ini momen penting. Biayanya cukup besar, sekitar 4,5 miliar rupiah. Tapi umat gak gentar karena mereka gelang dana buat bazar dan tetap semangat mendukung. Dan keputusan memakai kontraktor profesional juga tepat. Karena bangunan gereja jatuh butuh mutu tinggi agar tahan lama dan aman. Pembangunan ini bukan cuma soal gedung fisik, tapi simbol dari semangat bersama. Kita bangun gereja dengan hati. Kalau dilihat dari perjalanan ini, kita belajar bahwa gereja itu bukan instan, dibangun dari bawah dengan iman dan pengorbanan. Sebagai generasi muda, kita harus sadar bahwa gereja hidup karena umatnya aktif. Kalau kita hanya jadi penonton, pelan-pelan semangat itu akan bisa padam. Benar, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Bantu dokumentasi kegiatan, ikut pelayanan liturgi, atau sekadar hadir dan menyapa. Harapan kita, Paroki Santa Cecilia tetap jadi terang dan garam di tengah masyarakat, dan generasi muda terus maju dalam iman. Jadi itu tadi perjalanan dan refleksi kami dari makalah sejarah gereja Paroki Santa Cecilia. Semoga dari kisah ini kita semua semakin menghargai gereja lokal sebagai rumah iman dan pusat pertumbuhan spiritual. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mari kita jadi bagian dari gereja yang hidup, bukan hanya hadir tapi juga terlibat. Tuhan Yesus memberkati.